Siap, Mas. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Career Review dengan ODID ya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, Mas Setia Prabaswara ya. Halo, Mas Yes, Setia. betul. Halo, Mas Erdo. Salam kenal semua Eh, buat teman-teman Mas Odi.id. Mas Tio ini ya teman lama dulu ya. Kita pernah satu kelas gitu ya, dan kita ketemu Betul, lagi betul. di luar biasa berapa tahun ya Mas? Cukup lama ya. Dan beliau Cukup sekarang lama. business transformation nih. Nah, pasti banyak yang penasaran nih, business transformation itu profesi apa sih atau job apa sih di sebuah perusahaan? Nanti akan kita bahas. Dan beliau ini juga punya pengalaman di Big Four consulting firm. Pasti teman-teman pasti juga pengen tahu ya gimana cara masuknya, kemudian karir di sana dan dunia kerja. Ayo kita bahas langsung aja ya. Oke Mas Setio, mungkin kita cerita tentang profesi Mas Setio sekarang ya. Apa sih business transformation itu? Oke. Thank you, Mas Erdo. Kesempatannya nih aku boleh nge-share sama teman-teman. Intinya sih cuma give back aja karena selalu nonton Odi.id, dapat sharing-sharing ilmu dan pengalaman dari teman-teman yang banyak. Alhamdulillah ini dikasih kesempatan juga sama Mas Erdo untuk bisa share pengalaman aku pribadi nih gitu ya. Nah, business transformation ini pasti sih kalau aku pikir orang-orang pasti akan misleading juga karena di tempat di company aku sekarang berkarya business transformation sebenarnya lebih nyambung dengan apa namanya bahasan dari Odi.id nih daripada yang kita sangka kali ya awalnya mungkin business transformation kebayangnya bisnis strategi gitu-gitu ya teman-teman yang projection apa bisnis dan lain sebagainya strategic planning jangka panjang dan lain sebagainya. Namun kenyataannya kalau di tempat aku business transformation nempelnya aku reportingnya pun ya masih ke HR director Mas Erdo Oh gitu. sebenarnya. Oke. Betul, betul. Di mana salah satu dari komponen pekerjaan atau scope of work dari business transformation ya OD itu sendiri gitu Mas, Oke. organization development. Ngapain Di aja samping ada Mas? yang lain ya. Uh, Jadi selain OD, Mas Erdo, selain hmm, OD itu kita di bundling scope of work-nya itu dengan change management juga, hmm, dengan culture transformation juga, hmm. sama mungkin satu lagi apa namanya masalah engagement juga ya Yes. sedikit-sedikit ada agak beririsan juga nanti sama tim apa employer branding juga. Tapi kita ada bantuin juga mengenai employee engagement-nya itu. Jadi Hmm. at least ada 3 sampai 4 part itu Mas, 4 part of HR yang kemudian disatukan. Mungkin kemungkinan habis itu bingung kali ya kita nomenklaturnya apa nih, ada empat part HR Uh, tersebut, jadilah dipilih nomenklaturnya adalah business Business transformation. transformation Oke. gitu kurang lebih Mas Jadi Erdo. sebenarnya nggak terlalu asing ya dengan Mm-mm. apa yang kita kerjakan, terutama teman-teman di OD ya. Pasti udah familiar banget Yes, sama job-job yes, OD. lebih nyambung, betul Sebenarnya change betul. management juga beberapa udah masuk ke job desk-nya OD tuh, Mas Setia ya. Change Di management tempat lain pun sama seperti itu ya engagement. Mas Ya, Erdo ya. ya, Hmm. ada beberapa perusahaan yang mungkin culture ada sendiri ya, tapi di beberapa Ya, ya. perusahaan kayak perusahaan saya culture juga dimasukin ke OD gitu. Jadi sebenarnya Nah, ini nggak ya irisannya banyak banget lah ya. ya, ya, Mungkin ya, ya. OD plus plus, tapi biasanya kalau kita ngomong OD plus plus itu OD plus recruitment, OD plus people development, OD plus talent Mhm, management mhm. gitu ya. Ini mungkin lebih Iya, tadi ya, irisannya menurutku sih lebih banyak sih business transformation. Ini betul, mungkin betul. kita Mhm. apalah arti sebuah nama lagi yang Benar, tadi kita benar Mas, bahas. betul. Oke. Makanya itu ada Oke. penting-penting banget nih ya Mas, sesinya Mas Erdo nih ya untuk career journey ini kita bisa tahu sebenarnya di balik Ya, nama itu ngapain aja sih scope-nya gitu ya Mas ya. yes. Kadang memang ada organisasi-organisasi yang penamaannya itu unik ya. Jadi kita Yes, uh, betul. mungkin agak tadi ada kerancuan atau mungkin misleading Mhm. dan lain-lain. Nah, ini yang mungkin kita harus samakan bahwa, dan kita juga harus terbuka ya bahwa ada beberapa organisasi yang memang dari segi Persis. penamaan atau karir path-nya itu agak beda gitu ya dari umumnya gitu ya. Yes. Dan itu perlunya ya sesi-sesi seperti ini atau tadi ya Mhm. penjelasan yang lebih lanjut ya, karena nama itu kan
semacam cover ya dari sebuah buku. Oke, jadi business transformation kalau bisa simpulkan nih kurang lebih mirip ya dengan organization development. Iya, betul. Tadi, apalagi kalau tadi setelah reportnya ke HR director, ya kayaknya Odi banget ini. Betul, benar. Oke, kalau dan Mas Setia ini juga punya pengalaman di Big Four ya, bahkan dua nih di antara mereka nih ya, yang nanti mungkin kita ulas ya, Bang. Karena kalau dari lihat karir path-nya Mas Setia nih ada dua kesamaan ya. Satunya tuh sebagai konsultan ya, konsultan eksternal yang klien-kliennya berbagai jenis perusahaan, dan sekarang di business transformation atau organization development yang sebenarnya juga konsultan juga, tapi internal gitu ya. Kliennya adalah berbagai fungsi di satu organisasi itu. Sip. Betul. Nah, kalau Mas Satya sendiri apa sih yang menarik di bidang ini atau karir ini sehingga Mas Satya memutuskan karir di bidang ini gitu? Ya, jadi aku setuju banget Mas Erdo ya, analoginya tepat banget gitu bahwa memang pada kenyataannya since memulai karirnya di consulting gitu ya, jadi mungkin ritme kerjanya pun sudah agak-agak terbiasa. Dalam hal ini maksudku ritme kerja adalah yang lebih project based gitu ya. Deliverables-nya di set di awal, kemudian ada batasan waktu, ada constraint resource, mungkin cost, budget dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian KPI yang jelas dari sebuah proyek itu, timnya pun adalah terdiri dari berbagai macam function gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu mungkin yang kemudian sudah lekat ke saya, kemudian ternyata ketika coba berpindah dari consulting firm kemudian ke corporate, alhamdulillah dapat posisinya pun yang kurang lebih nature ya sama. Tadi betul, nature of work-nya juga hampir sama. Bedanya tadi seperti yang Mas Erdo bilang, kalau dulu berpindah-pindah kliennya dari satu company ke company yang lainnya, kalau saat ini kliennya berpindah-pindah dari satu function ke function lainnya gitu. Tapi sama, nature-nya adalah project based, kita coba improve dari hal yang sudah ada gitu. Jadi memang internal consultant gitu ya, bisa dikatakan seperti itu sih Mas Erdo. Seperti itu sih. Kalau mungkin pengalaman Mas selama karir baik sebagai external consultant gitu ya atau internal consultant sekarang, itu apa yang berkesan ya, dan mungkin bedanya apa Mas antara dua tipe pekerjaan ini ya? Oke. Mungkin kalau kita bicara beda, harus ada samanya. Tadi samanya aku udah sebutkan gitu ya, bahwa ada project based, kemudian juga stakeholders-nya pun beragam gitu ya. Kemudian mungkin engagement-nya di awal benar-benar project based gitu ya. Di awal mungkin kita nggak tahu stakeholder kita gitu ya, jadi mungkin di awal perlu engagement effort yang lebih untuk kita bisa dapat buy-in dari stakeholders kita, gitu kan? Itu hampir-hampir sama sih karena kita berubah-ubah terus. Nah, bedanya ya tadi sebenarnya aku melanjutkan dengan poin yang aku sampaikan tadi. Untuk sebagai internal consulting, tanda kutip positifu ini di business transformation atau ya /OD ya sebenarnya ya nama yang lebih umumnya, organization development, yaitu engagement-nya bisa udah lebih terbangun duluan ya Mas Erdo ya, karena sama satu company gitu kan, jadi semangat korsanya pun lebih ada gitu ya. Jadi sama-sama nih kita, jadi mungkin dari sisi buy-in bisa lebih terbangun lah gitu, at least cohesivity dari ini ya, satu perusahaan, satu teman gitu ya, culture-nya pun sama gitu ya, sistem kerjanya sama. Betul. Tidak dianggap orang asing, orang luar lah gitu ya, orang asing gitu loh Mas. Satu sisi seperti itu gitu ya, jadi kita udah sama, kita sama-sama di situ. Tapi memang kadang-kala kalau aku pikir, aku lebih menyoroti sebenarnya bagaimana culture kerjanya ini yang berbeda. Kalau nature of work-nya kurang lebih sama, tapi culture kerjanya karena posisinya ini sih Mas yang membedakan ya antara external consulting sama internal consulting. Internal consulting tadi lebihnya kita satu jiwa gitu ya, satu bendera, satu company, udah saling dukung aja gitu. Tapi di sisi lain mungkin
ketika kita jadi external consulting, kita seolah lebih dipandang lah gitu ya, ini bawa framework dari global dan lain sebagainya gitu. Canggih-canggih Dan gitu ya. seperti itulah, benar. Padahal sama-sama aja, Sama-sama saya aja. juga. Gitu. Pinter jualannya yang penting Mas kalau eksternal. Pinter jualannya, betul. Kalau eksternal kan kayak gitu. Tapi sisi lain juga ya tergantung si kliennya ini dalam tanda kutip menyikapi ya. Ada yang melihat, oh oke nih mumpung gua ada engage dengan external consulting, sudah bayar mahal juga gitu kan. Mereka pun bisa ngedatengin resource dari global network-nya mereka yang mungkin lebih expert dan lain sebagainya. Ada yang kemudian coba memanfaatkan itu gitu ya. Apa artinya ya lebih mengutilize itulah. Jangan sampai rugi nih kita udah bayar mahal. Jadi bisa jadi itu juga jadi menguntungkan. Peran push by external consulting kadang lebih di dalam tanda kutip lebih dianggap, lebih didengar gitu ya. Karena perasaan itu bagi si kliennya itu sendiri. Sedangkan kalau internal consulting kan ya itu kita mungkin memang yang perlu dilakukan adalah kita pun harus branding nih Mas. Bedanya mungkin itu di internal consulting kita harus branding bahwa oh benar nih tempat organization development atau BT kalau di aku ya business transformation itu juga bisa ngasih solution yang oke juga gitu loh. Jadi malah lebih enak nih dia orang sendiri ngasih solusinya bagus, top class, levelnya kurang lebih sama kalau kita engage consulting dari luar kayak gitu-gitu kan Mas. Jadi memang mungkin itu adalah perbedaan yang aku rasain itu kita harus pandai-pandai nge-branding juga karena di awal mungkin orang nggak percaya gitu ya, ini kan sama-sama aja orang satu company gitu, emang dia lebih tahu apa sih gitu kan. Nah itu dia. Jadi mungkin bagaimana branding diri ini untuk orang bisa lebih percaya, lebih mendengar solusi-solusi yang kita berikan, itu mungkin jadi pekerjaan tambahan yang aku pikir menarik juga, challenge tambahan ketika aku berpindah dari sebagai external consulting sekarang jadi internal consulting karena ada branding itu sih Mas. Kalau dulu kan udah kebentuk brandnya ya, aku masuk orang juga udah benderanya udah serem ya. Udah manut gitu Mas. Benderanya udah serem. Kalau ini kan satu sisi manut tapi sisi lain makanya aku kembali lagi sebenarnya ke kliennya seperti apa ya. Ada juga yang ini orang luar udah yuk kita kerjain gitu. Istilahnya dalam artian ya kita tipe kliennya macam-macam ya. Macam-macam gitu. Nah, kalau di internal consulting harusnya sih lebih homogen ya Mas ya. Karena kan kita satu company, tapi ya itu bagaimana kita tidak dianggap hanya peers biasa, tapi peers yang memberikan value added gitu sih. Building rapport ya. Itu sih Mas. Butuh ya. Building rapport betul Bang. Oke, kalau pengalaman yang berkesan atau menantang nih selama jadi external consulting maupun internal apa? Boleh cerita? Kalau ya makanya consulting secara umum sebenarnya yang akan berkesan banget adalah bahwa sering banget ini aku jadi agak ngebocorin rahasia para konsultan, nggak apa-apa kali ya. Udah banyak beredar juga Mas. Iya makanya. Boleh. Kan kita nggak sebut merek ini. Junior gitu ya Mas ya, banyak banget kalau memang konsultan junior itu ya sebenarnya mereka juga belum tahu gitu ya. Jadi memang kita dituntut itu adalah kali pertama kita nanganin misalnya satu industri tertentu atau satu kompetensi tertentu gitu ya. Misalnya tahu-tahu kita diterjunin di industri let's say yang aneh ya. Misalnya port gitu, pelabuhan misalnya gitu ya. Siapa yang tahu gitu kan, pelabuhan nggak jarang juga yang main company gedenya kan ya dia lagi misalnya gitu. Atau kita terjun ke procurement, awalnya juga mungkin apalagi yang junior ya pasti nggak tahu tuh procurement apa sih prosesnya dan lain sebagainya. Nah di situ memang mungkin harus terbentuk quality atau attitude untuk bisa belajar gitu loh Mas, belajar dengan cepat, mendalami si industrinya gitu ya, dan mungkin tertolong kalau di big firm consulting itu adalah frameworknya udah ada Mas.
kemudian case study-nya udah banyak Mas gitu kan. Experience credential juga udah banyak gitu, tinggal kita baca aja sebenarnya, tinggal baca. Hanya pasti ada orang yang udah berpengalaman, sehingga ketika kita ngadepin klien kita, walaupun itu pengalaman pertama kita menghadapi case tersebut, industri tersebut, atau kompetensi itu maksudnya ini lebih banyak dari sisi HR-nya kah, atau ini lebih banyak dari sisi IT-nya kah gitu ya, itu istilahnya kita biasa ngomong kompetensi itu. Ya kan kita pasti nggak bisa semua gitu ya, tapi at least kita tahu untuk kita bisa mengkomunikasi dengan our client dengan bahasa yang sama gitu sih Mas, intinya itu sih. Nah, kalau menurutku itu salah satu challenge di awal gitu ya, bagaimana waduh langsung dicebur-ceburin aja gitu ya di industri yang baru, kompetensi yang baru, tapi ya itu jadinya kita banyak tahu sih Mas, which is nah ini nyambung nih, kalau aku pikir nanti kita bisa tarik mundur ke kehidupan kita sebelumnya nih Mas di perkuliahan gitu ya. Di mana aku sama Mas Erdo kan ada background-nya adalah industrial engineering ya Mas ya. Kalau kita boleh mensimplifikasi, industrial engineering kan tahu sedikit mengenai banyak hal gitu ya. Nah kurang lebih sih attitude itu juga rada-rada masih align nih ketika aku jadi consultant, maka ya harus tahu banyak hal gitu, walaupun mungkin level of depth-nya nanti disesuaikan. Pada saat itu aku lagi handle klien ya di situ langsung aku geber untuk bisa tahu mendalam mengenai hal tersebut. Seperti itu sih Mas. Nah, kalau sekarang kemudian di internal consulting, setidaknya industrinya ya itu aja, karena company aku bergerak di industri itu kan, misalnya industrinya karena ya FMCG gitu, ya udah berarti ya udah dalemin aja, pahamin aja industri FMCG, walaupun kemudian nanti harus tahu marketing side dari FMCG seperti apa, distribution atau supply chain side dari FMCG seperti apa, itu tahu ya. Nah, itu akan menyesuaikan dengan proyeknya, tapi secara industri aku akan udah bisa ngambil spesialisasi di FMCG gitu. Iya. Gitu sih. Mungkin lebih terbantunya sekarang itu, at least nggak ganti-ganti industri lah gitu ya. Itu sih Mas Erdo. Bisa lebih dalam ya dibandingkan general consulting yang kliennya itu dari industri macam-macam ya, dituntut tahu banyak hal gitu ya. Walaupun tadi keunggulan kita mungkin di consulting maupun ya apalagi consulting besar ya, itu organization knowledge-nya atau network-nya itu udah global gitu ya. Jadi ketika mau mengaplikasikan sebuah solusi itu kita tinggal cari referensinya aja ya, walaupun kita anak baru gitu ya. Betul. Nah itu mungkin ya Mas, kalau aku pikir yang perlu kita tularkan, apalagi mungkin ke company lokal gitu ya, knowledge management jadi penting banget gitu ya Mas ya, karena di mereka itu bagus gitu Mas, gampang nyarinya gitu, langsung ketik sedikit langsung keluar project-project yang lalu, bahkan yang dari luar negeri juga gitu ya, di our network yang di luar juga, bahkan ada yang bahasanya pun bukan bahasa Inggris, semua keluar gitu loh Mas, yang mana ya udah gitu. Dan kalau kemudian kita ingin mendalami, kita lihat aja nih author-nya siapa waktu itu, tim project-nya dari dokumen yang case tadi yang kita lihat ini atau experience sebelumnya ini siapa, langsung kita reach out aja, dan mereka pasti support gitu ya, support gitu untuk ya. bisa ngasih ke kita gitu. Oh iya dulu gua ngerjainnya begini gitu. Mereka pasti willing to support sih untuk ngasih tahu. Ngasih tahu seperti itu sih Mas. Jadi itu semacam mungkin ya kelebihannya. Google-nya gitu ya. Google internal which is dan kan terkoneksi ya itu tadi beauty-nya punya pengalaman yang banyak, kemudian terdokumentasi dengan baik dan punya professional network yang juga luas banget seluruh dunia gitu kan Mas. Kita satu pengalaman, mungkin kalau pengalaman real gitu ya, aku boleh cerita adalah tahu-tahu kita ada opportunity waktu itu aku masih zaman di consulting mengenai pendidikan. Waduh gitu kan, di sini siapa gitu consultant yang memang spesialisasi di dunia pendidikan gitu kan. Nah di situ langsung research sedikit, langsung udah nemu bahkan ada yang gelar PhD juga, colleague sesama saya satu bendera lah ya dari cabang kita di Australia gitu lah Mas. Nah ya udah kita langsung komunikasi dengan beliau,
kita dapat insight-insightnya, bahkan di share juga experience project-project dia sebelumnya. Dari situ kita bisa build satu proposal yang kuat banget gitu. Wow, Gitu ini sih aku Mas. baru tahu sih. Tapi emang luar biasa ya knowledge management perusahaan atau Mm-mm. consulting global nih ya, terutama yang Betul, besar-besar. betul, betul. Oke, oke, oke. Yes, yes. Sip. Aku tambahin sedikit Mas, knowledge Ah, management sama bahkan ya itu tadi ya, si professional network-nya ini. Bahkan kan kalau di consulting itu yang aku pengen share juga kayaknya soalnya bagus banget gitu ya kalau bisa kita emulate di perusahaan kita adalah alumni network Mas. Jadi Oke. tadi kita tahu orang-orang consulting itu keren-keren gitu ya dan tersebar di seluruh dunia yang aktif kita mudahkan untuk reach out, tapi bahkan bukan hanya yang aktif, yang sudah resign pun alumni networknya benar-benar dibina Mas dan dibudgetkan oleh company untuk ada Gathering gitu-gitu ya. event gitu, gathering, betul betul. Jadi tetap tetap dibina gitu ya, karena harapannya kan mungkin kalau mereka setelah mereka keluar mereka akan build wider network gitu ya. Kalau mereka bisa foto balik lagi pasti bisa ngedatengin opportunity untuk clients kan gitu, potensial Ya, clients ya. lagi Ya, bisa gitu. jadi Mungkin kenapa next mereka client punya gitu kan. kesadaran yang lebih, betul, kenapa dia punya kesadaran lebih untuk ngebina alumni-alumni yang nggak dilepas begitu aja ya, karena itu sih Mas, dampaknya bisa langsung gitu. Oh Ya, dia ya. alumni kita dulu itu kenal sama orang di company ini, potensial klien lagi banyak project di sana, kayak gitu kan Mas. Jadi memang benar-benar dibina tuh, yang kalau menurutku Ya, ya. ada bagusnya juga kalau bisa kita emulate ya, setidaknya mungkin ya bisa jadi orang tuh ngedevelop dirinya di company lain terus balik lagi ke company kita kan, Ya, enak rehiring juga tuh Mas, bisa juga. kita Yes. rehiring, betul betul, Ya, lebih ya, ya. murah juga, udah jelas lebih fit sudah fit juga karena pernah di kita gitu kan, dan bawa ke kita kembali ke kita dengan capability yang lebih gede gitu Yes, kan. knowledge baru gitu ya. Dan dia pasti upgrade juga Bener. di tempat Yes. ininya. Ya, ya. Itu sempat kepikiran. Aku juga sempat kepikiran kalau suatu saat perusahaan itu punya ikatan alumni ya. Mungkin bukan ya perusahaan-perusahaan yang concern ya. Dan ternyata di consulting sudah melakukan, bahkan mereka keluar budget untuk maintain itu ya. Betul. Luar biasa. Ini Betul. aku baru tahu. Tapi kalau aku yakin teman-teman juga atau Setia sendiri pernah pun di perusahaan dan masih ngobrol lah sama teman-teman lama, entah punya grup WA sendiri atau ini sendiri, tapi itu grup informal kebanyakan ya. Tapi kalau yang tadi ya sengaja di maintain dan lain-lain, aku baru tahu ini, dan nggak tahu ya kalau di Indonesia apakah udah ada company yang maintain ikatan alumni selain consulting ya. Itu akan menurutku akan powerful banget karena itu kayak external talent pool ya. Jadi maintain bench strength talent internal itu kan mahal sih, ya kan, kita harus mikir retention-nya dan lain-lain, belum bisa jadi kita ada access talent lagi dan lain-lain gitu kan. Kalau kita punya external talent pool gitu ya, kita jaga network-nya, suatu saat bisa rehiring dengan tadi new capability, lebih good ya kan. Atau at least nanti jadi klien gitu ya, jadi supplier kita atau jadi vendor kita kan bisa juga gitu ya, nggak ada salahnya betul network Mas, ya. betul. Sip. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Satya. Ada gimana sih caranya masuk ke Big Four Consulting gitu ya? Ini pasti banyak yang pengen tahu. Alhamdulillah kalau aku sih kayaknya bukan orang yang tepat untuk nge-sharing ini ya Mas ya, karena kayaknya lebih banyak mujurnya aja deh, lebih banyak rezekinya aja deh, kayaknya nggak ada persiapan khusus dan lain sebagainya. Memang jalannya ada ke sana gitu ya, karena memang ya nggak yang gimana gitu Mas ya, testing, kemudian ada case study pun kan sebenarnya kita banyak banget tuh di web, di internet gitu ya, kita bisa cari aja case study untuk consulting interview. Ya udah, asal nggak kaget aja sih, mungkin baca-baca sedikit ya cukup sebenarnya gitu ya. Toh juga sebenarnya kalau yang aku lihat yang dicari adalah structure thinking framework-nya aja sih Mas, kalau aku lihatnya ya. Betul. That's why kita zaman dulu aku di consulting itu benar-benar beragam banget Mas, ininya background education-nya itu beragam banget gitu ya. Ada yang seperti kita
rada-rada bisnis tapi engineer gitu, ada yang engineer beneran gitu ya Mas ya. Yang Even paling aneh apa nih? science, Yang pernah kamu temuin? Mas, ada kimia murni, Oh, ada kimia gitu murni, kan science kayaknya bener. lagi ini malahan ya, data science dan lain-lain tuh ya. Mereka Betul, betul, betul. terbiasa berpikir sistematis tuh, ya kan? Sistematis, Bikin apa betul. namanya rancangan penelitian dan lain-lain gitu ya. Betul, betul. Jadi Awalnya consulting. kan kita nggak berpikir ya kan bisnis nih, kita bicara bisnis, science, mungkin exposure-nya ke bisnis nggak begitu banyak gitu kan. Tapi nyatanya ya itu karena orang science punya structure thinking yang oke gitu ya. Gitu sih Mas. Even di tempatku dulu ada yang memang dia apa ya PhD apa lokal sih tapi dokter gitu ya berarti ya Dokter, tiga tuh dokter kan ya dokternya ya itu di biologi Mas dia biologi. gitu Oke, jadi memang wow. Peneliti unik gitu ya. juga gitu iya benar-benar jadi dia sebenarnya punya background peneliti juga tapi nyatanya bisa masuk ke Consulting ya. consulting firm ngambil yang strategic consulting juga dan ngasih contribution yang oke juga gitu ya satu dengan apa namanya framework thinkingnya tadi way of thinkingnya tadi gitu ya sama kedua memang kalau dia juga kita andalkan ya untuk penetrasi ke klien-klien ya yang terkait sama dia lah gitu ya dengan laboratory gitu ya dengan pharma dan lain sebagainya gitu sih Mas Jadi gitu. background pendidikan nggak ada masalah dengan itu gitu ya bahkan kalau tadi ya jurusan science, teknologi, engineering, mathematics gitu opportunity-nya lebih gede ya karena tadi ya logic thinking-nya, punya dasar lah ya betul ya itu udah tinggal dibekalin terlatih tadi gitu ya. aja sih Mas toh banyak tuh preparation untuk consulting interview dan lain sebagainya ya intinya sih banyak case-case tadi gitu ya ya kayak pertanyaan-pertanyaan yang trivial kayak berapa misalnya ya berapa jumlah koin 2000-an di Indonesia kayak gitu. Ya, sebenarnya nggak yang dicari ya yang dicari kan juga bukan jawabannya tapi pendekatannya gimana. Gitu betul approach-nya dia dari mana nih gitu assumption-nya dia ambil dari mana dan lain sebagainya kan kayak begitu Mas jadi supaya nggak kaget ya baca-baca itu juga cukup sih. Sisanya itu tadi memang kemudian dites menstrukturkan cara berpikir dan bagaimana cara mengartikulat hasil pemikiran kita gitu kan karena ya pada akhirnya memang ketika sebagai consulting kita boleh jago menganalisis, jago kemudian mengenerate solution, tapi pada akhirnya kan kita berhadapan dengan klien. Bagaimana kita mendeliver solution tersebut, bagaimana kita meyakinkan our client tersebut bahwa solution ini works gitu kan ya. Itu juga menjadi penting. That's why memang bagaimana berkomunikasi, mengartikulasikan ide gitu, juga memprobing sebenarnya juga jadi hal yang perlu gitu ya. Probing dalam artian ya banyak kita ngambil apalagi di company Indonesia mungkin ya Mas ya ketika kita mau identify masalah jarang kita punya quantitative data yang tinggal tarik aja reportnya gitu kan lebih banyak kualitatif kan kita probing dari interview setajam mana dia bisa menginterview orang dapetin insight yang mana bisa membantu kita untuk mengenerate solution yang lebih accurate itu sebenarnya adalah skills atau capability yang dibutuhin sih kalau menurutku sebagai consultant gitu ya maupun itu eksternal ataupun internal consultant. Ya, ini berarti ini soft skill nih ya. Soft skill nih kayak harus di atas rata-rata nih kan. Apalagi teman-teman tadi yang berbackground dari STEM tadi kan biasanya karena berhubungan dengan ya ibaratnya alat laboratorium, angka-angka dan lain-lain ya. Soft skill ini menjadi hal yang kadang-kadang tidak terdevelop dan di consulting ternyata kita ngobrolnya kliennya sama manusia gitu kan. Jadi skill apa aja, Tio? Komunikasi wajib ya, presentation skill gitu ya. Kemudian apalagi facilitation skill. Facilitation skill betul gitu ya. Presentation tadi udah how to
ya lebih ke ini sih Mas, apa meyakinkan orang gitu ya, itu juga kan juga penting tuh Convincing kita ya. bagaimana convincing orang gitu ya, Selling providing idea. apa aja justification-nya apa gitu ya, apakah orang ini suka justification dari sisi data kah, atau memang justification dari Gut sisi feeling gitu ya. apa konsep atau teoretik gitu kan. Itu kan juga kita harus pandai-pandai membaca orang juga. Tapi satu yang aku pengen tekenin nih Mas, tadi kalau Mas Erdo bilang STEM gitu suka apa perlu dikembangkan si soft skill-nya. Jadi sebenarnya kalau aku melihat dari aku terinspirasi juga nih kata-kata Mas Erdo tadi. Intinya sih semua punya opportunity yang sama karena hal-hal nih yang kita butuhkan di consulting. Kalau orang STEM akan udah terbantu si structured way of thinking-nya itu, tinggal ngembangin tadi soft skill-nya gitu ya Mas ya. Tapi sebaliknya orang-orang dari ilmu sosial mungkin lebih enak, lebih biasa untuk berkomunikasi segala macam, tapi tinggal kembangkan si structured way of thinking-nya itu gitu. Karena kita butuh dua-duanya kan. Dua-duanya ya. Dan biasanya sih ada semua ya di satu tim ya, atau di satu consulting ya. Jadi ada. Betul. Kalaupun kita nggak bisa dapetin di satu orang, ya biasanya kita combine aja mana yang kuat analytics, mana yang kuat communicate gitu kan. Atau ada nggak temen yang jurusannya paling aneh gitu yang pernah kamu temuin di consulting? Selain tadi ya dari aneh banget science, apa ya? Ya saya ada nggak dari sosial kayak apa? Sosiologi, bahasa gitu ya, gitu. sosiologi gitu sastra? ya. Aku nggak inget Mas, tapi mungkin ada ya, tapi aku nggak inget ada, betul. Ya, biasanya yang banyak-banyaknya kan psikologi gitu kan Mas. Ya, Itu psikologi lumayan banyak sih kalau ada psikologi. juga ya. Betul. Sip. Psikologi malah lumayan banyak sih Mas. Tapi kalau di sekarang kan business transformation lebih banyak tentang OD, lebih banyak tentang HR ya. Tapi kan di consulting ini lebih ke general consulting ya, waktu di eksternal di Big Four tadi. Itu dia Mas. Kalau di consulting pun kan sebenarnya seperti yang aku bilang tadi, ketika kita di junior kita mungkin diharapkan lebih generik gitu ya, bisa apa aja bisa gitu, apa IT aja. yang nguasain, Tergantung project leadernya, HR yang nguasain, tergantung projectnya kemana gitu, karena kan resource-nya pun kita harus bisa manage. Semakin kita punya resource yang versatile, maka lebih enak kan kita ngatur-ngaturnya gitu kan, lebih efisien juga. Bisa gunain satu resource untuk beberapa project gitu kan. Itu sih Mas, kalau di junior kita memang diharapkan untuk general kemudian tapi ya sama sih kayak orang SMA gitu ya, atau kita kuliah ya, awalnya sekolah itu kan general, lama-lama stepping up the ladder jadinya ya harus milih gitu spesialisasinya, penjurusannya apa gitu loh Mas. Nah, itu pun yang kemudian terjadi sih di consulting yang aku alamin ya. Aku alamin sih terjadi, lu harus milih gitu, industri lu mau fokus kemana gitu ya. Sama si capability lu mau fokus kemana. Dan waktu pengalamanku memang satu pemilihan atau penjurusan itu kadang juga satu sisi ditentukan atau didorong, didrive oleh keinginan gitu ya, masih aspirasi, tapi sisi lain juga didrive oleh ya pengalaman lu. Sama pengalaman juga tuh Mas, lu selama ini banyak dapat project apa emang gitu. Kalau lu mau ngembangin IT tapi lu banyak sering ngerjain project HR ya sayang aja gitu yang lu udah pernah build gitu kan di portofolionya, sayang yang udah di HR. Tapi ya monggo aja kalau memang mau lu build gitu ya. Seperti itu sih Mas Erdo. Nah, kebetulan kalau aku banyaknya waktu itu memang projectnya dapatnya HR gitu. Banyaknya dapat projectnya kaitannya HR. Bener, jadi fate mengarahkan aku ke ini sih, ke yang sekarang ya, ke OD ini gitu loh. Karena ketika di consulting masih terbuka lebar itu diarahkan ke HR, kemudian mungkin industrinya aja sih yang nggak match sih dulu. Kalau di consulting aku banyak dapet di di government gitu-gitu sih Mas. Jadi lebih banyak betul ke institution government kayak gitu. Tapi ternyata sekarang nyasar di industri FMCG. Jadi ya paling industrinya aja nyasar, tapi capability-nya tetap HR. Iya, capability HR ya. Tapi ngomong-ngomong
penjurusannya atau spesialisasinya itu based on industri kah atau based on function tadi kayak ada human resource, ada Nah, finance gitu? biasanya sih matrix gitu tuh Mas. Oh, gitu. Industrinya dulu juga harus, ya nggak harus lah dianjurkan milih gitu Mm-mm. ya. Capability mungkin lebih harus lah ya. Mm. Lebih harus kemudian lu ngembangin di mana karena akan diverse banget gitu ya. Diverse, oke. Kayak kan kalau lu udah HR ya udah HR akan Besar sulit aja kalau lu gitu. ngarah ke IT gitu kan. Gitu. Mm. Sedangkan kalau industri kadang kita lebih sulit memilihnya Mas karena kan kita juga Ya, nggak bisa ngendaliin klien ya kita apa project yang portfolio datang kita ya kan. lagi di mana, project yang datang apa Iya, kan gitu. Jadi iya. industri mungkin masih bisa lebih Given lah ya. lebih fleksibel lah, betul Dan given tadi atau bisa industri katakan juga seperti itu kadang-kadang juga. tools yang dipakai juga sama-sama aja. Kita cuma harus Sama pilih sebenarnya momen gitu iya. kan. Oke, oke. Tapi kalau Betul, jadi betul. berdasarkan spesialisasi, berdasarkan expertise tadi ya, ada HR, function, apakah sama-sama kayak di corporate ya? Ada IT mungkin ya? Ada apa Finance, lagi? betul, hampir sama Mas. Hampir sama. Ada finance, Oke. ada operations, ada IT, ada HR. Mungkin yang lucu-lucu apa ya, yang beda-beda risk Risk biasanya ya, ada oke, gitu ya, risk risk juga. management. Karena kadang-kadang Kemudian consulting itu kan ke di corporate nggak ada gitu loh. Jadi kita butuh konsultan gitu kan. Risk apalagi Mas? betul betul sustainability yang sekarang Sustainability, juga yes. ada itu CSR juga dan jadi lain-lain ya. Oke. satu capability apa ya tadi ya spesialisasi tertentu juga. Ya sekarang mungkin ada data juga DT, digital gitu ya walaupun itu oke. sebenarnya cabang dari IT IT ya ya. gitu ya. Hmm, Itu yang gitu. besar-besar ya dan yang sering Mm-mm. itu juga apa yang paling sering project yang datang gitu kan. Iya, sebenarnya pada akhirnya lihat-lihat proyeknya lagi di mana kan, Mas. Pada akhirnya itu ya kalau consulting ya. Ya Heeh. seperti sustainability ya karena memang banyak segitu banyaknya funding gitu ya dari NGO atau apa Dan namanya kayak dana-dana bantuan gitu ya ya, yang arahnya ke sustainability. Ya itu dan jadi sekarang juga opportunity kan. disyaratkan juga kan bagi apa undang-undang Betul, ya. harus punya sustainability Hmm. report selain Yes. annual report kan. Nah, itu kita bantu juga dulu tim Ya, 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 sustainability ya. kita. Gitu. Ya, 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 itu juga yang Seru sih. project-project yang datang gitu kan karena tadi nggak semua Mm-mm. perusahaan daripada dia apa namanya punya nge ya tadi ya Hire. menggaji nge-hire orang sustainability sendiri atau satu fungsi Mm-mm. sendiri mungkin costly gitu Mm-mm. ya. Ya mungkin Iya, hire iya. konsultan aja lebih efisien ya. Betul, betul, betul. Oke. Betul banget. Kemudian kalau jenjang karir nih di consulting apa namanya ya tadi ya consulting global ya. Itu apa sih kok ininya termnya ya dari junior sampai yang paling Mm. tinggi deh. Bisa disebutin nggak? Ya, nah ini juga nanti akan ada irisannya sama masalah nomenklatur di awal tuh Mas. Nah, oke. Agak beda-beda gitu ya, Hmm. agak beda-beda. Tapi kalau Big Four tadi kurang lebih sama. Tapi Hmm. kalau kemudian kita bandingin sama si strategic consulting giant macam BCG, McKinsey mungkin akan berbeda gitu ya. Oke. Hmm. Karena gini Mas ceritanya, kalau di McKinsey BCG setahu aku begitu masuk mungkin analis gitu ya, bisnis Hmm. analis Hmm. gitu. Nanti climbing up the ladder ada sampai dia ke associate, nah gitu kan Hmm. baru ke consultant gitu. Hmm. Nah sedangkan kalau di Big Four begitu lu masuk pertama juga udah associate, jadi kayak seolah Oh, oke. canggih banget gitu ya. Itu salah satunya mungkin kenapa sih nomenklaturnya jadi nggak seragam ya. Hmm. Aku sempat cerita juga waktu itu tuh Mas bahwa bisa jadi disengaja Hmm. agar menarik gitu ya seolah Oke. lebih menarik talent Benar. pool gitu. Itu Lebih menarik seksi buat nih klien jabatan ya gue kan. baru masuk udah associate dan bagi klien juga wah udah langsung diutus associate nih padahal itu Oke. anak fresh Anak baru. graduate sebenarnya gitu. Oh iya, menarik job seeker dan klien ya. Oh, ternyata ya. Oke. Bener itu sih. Tujuan dari Nah, aku pertama. lanjutin lagi kalau di Big Four itu tadi startingnya associate, Hmm. kemudian ke senior associate, Hmm. kemudian ke manager, Hmm. senior manager, Hmm. director, terus partner. Jadi seolah-olah Yes. kayak gampang ya, tipis gitu. Tapi sebenarnya Hmm. ada subgradingnya sih, Mas. Jadi Upgrading-nya. associate itu ada associate 1, 2 gitu. Hmm. Mungkin ada yang 3 gitu ya di Hmm. beberapa company. Nanti juga manajer ada manajer 1, 2, 3 baru jadi senior manager gitu. Hmm. Itu sih Mas. Tapi Associate sama secara senior associate sama-sama spesialis ya? Dia nggak punya bawahan ya?
biasanya. Associate dan senior associate malah ya itu yang tadi masih generalis itu Mas. Masih Dia general siap ya. kerja dimanapun, Sorry. siap Maksudnya diturunkan dia dimanapun adalah gitu. individual kontributor. Artinya dia Yes, nggak punya betul. tim kan. Baru ketika sudah manajer, dia baru membawahi tim. Satu tim consulting. Nah, gini, kalau di consulting nggak ada yang namanya tim permanen. Ya manajer Gitu. ya berdiri sendiri juga, Gitu. manajer juga berdiri sendiri juga. Project A dia butuh apa nih gitu? Mungkin dia butuh senior associate-nya dari yang HR, dari industrinya gitu ya. Senior associate-nya udah mulai agak penjurusan juga kan. Senior associate-nya dia butuh yang HR, sama senior associate yang dari IT diambil satu. Kemudian associate-nya dia butuh yang sudah biasa ngerjain industri apa nih misalnya kan. Industri ya tadi banking gitu misalnya, udah ambil banking. Jadi memang nge-create timnya based on project banget Mas. Jadi nggak ada tuh yang namanya bos itu satu, nggak ada. Tapi yang menariknya adalah bisa jadi satu manajer atau satu senior manager atau satu director punya kecenderungan tertentu karena merasa udah cocok gitu ya sama si junior ini gitu. Udah sering kerja, udah tahu ritme kerjanya, ya itu. Jadi kalau menurutku ada serunya juga di consulting adalah kayak building your own personal branding kan sebenarnya Mas gitu. Ya, Jadi benar. jadi ya karena setiap hari dalam tanda kutip cari kerja sebenarnya kita gitu ya. Jangan sampai ada manajer itu yang dialami sama kita gitu. Ya, kita setiap hari presentasi sama klien, itu kan sebenarnya lagi interview itu, lagi jualan. Iya, betul. Benar. Kalau sama klien seperti itu, sama manajer pun kita sama, building report yang baik gitu kan. Oh, bagus nih si Tio kerjanya, gue mau malah jadi rebutan misalnya dari project. Kalau kita waktu di satu project kemudian gagal, susah diatur Tio nih, atau enggak ngasih contribution yang diharapkan, dan lain sebagainya, mungkin akan ditinggal gitu ya. Kok project terus gue nggak diajak sih, kayak gitu-gitu kan Mas. Kayak gitu kan, memang benar-benar se-fluid itu, membentuk timnya nggak ada. Berarti tadi ya kepangkatan itu nggak selalu berkorelasi dengan jumlah subordinat gitu ya, kayak di perusahaan umumnya. Terus yang boleh mimpin project itu di level apa ya? Minimal manager sih Mas. Minimal kalau manager. itu Dia bisa pegang jadi satu kalau project kita istilahnya kan sebagai project manager itu adalah dengan grade minimal manager gitu. Oke. Begitu. Kalau yang milih tim itu biasanya leadernya. Yang milih tim adalah ya itu yang ditunjuk sebagai project manajernya itu kemudian milih tim, namun pastilah ada fit and balance juga gitu ya, ada oleh level above-nya dia gitu ya, entah di director level sama di partner juga. Kan menyeimbangkan juga di resource ini jangan di project lu ya, ini kayak lebih dicocok lebih dibutuhkan di project yang sebelah nih gitu. Kayak gitu sih Mas. Yes, balancing ya. Oke. Bener. Atau ya tadi sebenarnya juga kalau yang dari aku cerita ekstrim sebenarnya Mas, nggak akan dipanggil lagi karena kerjanya jelek gitu ya. Ya sebenarnya nanti akan ada fungsi itu juga sih Mas, nge-balance kan ya. Kasian lah ini load-nya masa 100% atau even sampai 120% dari waktu kerjanya ambil project terus, kok ini ada satu associate yang idle gitu. Cuma 20-30% idle kan, nggak mau dia punya resource yang nggak imbang gitu kan Mas, takut overuse juga ini nanti nggak bisa retain juga kan, juga jadi loss juga. Nah itu sebenarnya akan ada sih yang ngeliatin, nggak akan yang kata aku tadi bilang nganggur aja atau di bench aja gitu. Pasti ada ngerjain administratif gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong kalau di consulting khususnya Big Four, ada development-nya sendiri nggak? Ada program development-nya nggak? Pasti ada sih Mas. Jadi lumayan oke juga sih. Artinya tentu yang kayak online course itu udah jelas lah ya, udah pasti ada. Kemudian yang menarik mungkin ya tadi Mas, kita sama-sama meleverage lagi si global network ini gitu. Jadi beberapa kesempatan kita dikumpulin tuh Mas. Misalkan kita baru promote dari senior associate jadi manager. Bagi orang-orang yang sama seperti itu kondisinya gitu ya, situasinya, dari beberapa negara dikumpulkan, ada sesi training bareng gitu supaya mereka saling sharing juga gitu. Dan harapannya kan
jadi selevel semua tuh Mas, manajer di Singapura sama di kita ya sama lah kurang lebih, jangan sampai tahu-tahu ketika di pairing ya kita kalah kelas Jelek gitu manajer ya. di kita, tahu-tahu di Singapura itu mah kelas senior associate kali gitu kan. Itu sih Mas, jadi memang ada perataan quality-nya juga dengan cara ya tadi ketika ada program development coba dikumpulin tuh yang masih peers-nya masih satu ranking, dikumpulin untuk bisa bisa saling sharing gitu ya. Di luar itu sebenarnya juga di encourage, kalau aku nggak tahu ya kalau sekarang kayak udah mulai banyak. Kalau zaman dulu aku pikir salah satu yang pioneer juga mungkin di consulting ya, tapi nggak tahu, aku mungkin salah karena nggak terlalu lihat samping kanan kiri. Adalah lu boleh pilih aja lu mau ngembangin di mana, kalau memang oke dan sejalan dengan pekerjaan ya nanti bisa Gitu ya. di reimburse gitu Mas. Betul, bisa di reimburse gitu. Kayak misalnya waktu kemarin kalau di tempat aku dulu banyak yang kemudian pengen ngambil CFA gitu ya, charter Financial accountant gitu planner. ya, financial planner atau CFP atau CFA gitu ya. Ya itu kemudian kalau dapat ya udah bisa di reimburse, ya udah diganti gitu. Jadi memang benar-benar supportive sih terhadap development, baik yang diprogram oleh internal HR-nya, consulting-nya, maupun kalau lu punya ada opportunity di luar ya silahkan nanti bisa di support melalui reimbursement tadi gitu. Termasuk ini sekolah lagi S2 S3. Kalau sekolah lagi biasanya sih yang aku nggak berani jawab ya ada apa enggak karena aku belum nemuin. Yang aku nemuin adalah artinya gini, kayak udah di secure gitu Mas, dia udah berangkat sekolah, udah dapat scholarship juga gitu ya, tapi no worries, lu beresnya sekolah nanti balik lagi ke sini balik lagi gitu. langsung diterima ya. Oke, ini agak balik lagi gitu. ya. Untuk masuk ke consulting itu apakah mandatory harus S2 gitu ya? Lebih besar kemungkinannya atau sebenarnya S1 pun bisa? Enggak sih Mas, harusnya bisa aja sih, bisa banget sih kalau di consulting tuh dari Masih S1 gede ya juga kemungkinannya ya gitu. buat teman-teman yang masih S1 mau masuk consulting, nggak ada perbedaan grade dan lain-lain ya? Kalau aku berpikir sih malah nggak begitu Ngaruh ya? berpengaruh ya Mas ya. Betul, malah nggak berpengaruh ya. Tadi itu ada yang S3 tapi kan dia lebih banyak sebagai researcher gitu ya. Ya startingnya juga nggak tahu-tahu langsung di manager, enggak, tetap dari senior associate juga gitu loh. Gitu. Kalau IP? IP ngaruh banget nggak? Ini kayaknya serem-serem nih kalau consulting apalagi Big Four ngasih standar IP ya 375 up kayaknya, atau bahkan beberapa perfect tuh. Kalau itu ya mungkin sebagai ini aja kali Mas ya, intinya buat saring aja kita di HR kan tahu ya kalau makin jobnya terasa seksi dan kemudian banyak aplikan, ya gimana cara nyaringnya gitu selain dari IP yang biar cepet gitu ya, walaupun nggak necessarily accurate juga. Sayang sih sebenarnya kalau ada talent-talent yang hanya karena IP-nya meleset sedikit tapi kemudian nggak dilirik, nggak dikasih opportunity sama sekali, sebenarnya itu kerugian juga bagi si company-nya kan Mas gitu. Ya itu sih karena memang mungkin aplikannya cukup banyak sehingga HR pun mikirin cara yang paling cepat, paling efisien gimana, ya pasti lewat IP sih sebenarnya. Walaupun ya aku setuju sih nggak menggambarkan ya Mas ya gitu. Harus balance juga kan, nggak semua bisa terukur lewat IP ya. Terutama soft skill tadi tuh yang kalau menurutku sih akan tergambar dari salah satunya ya track record ya kalau fresh graduate dari berorganisasi dan lain-lain. Bisa itu sih Mas Erdo, cara jalannya kalau memang ada teman-teman yang udah pengen banget consulting ya terus IP-nya nggak masuk misalnya gitu ya. Iya, satu sih coba aja gitu, siapa tahu ada HR-nya ya udah masukin karena memang selain IP mungkin tetap aja dilihat gitu kan si CV-nya seperti apa, atau ya coba berkarir ngumpulin experience lah intinya Mas, ngumpulin credential gitu di luar, baru nanti apply lagi pasti udah kalau experience hire kan udah nggak lihat IP lagi kan, lihatnya di experience-nya. Nah kalau memang betul, kalau teman-teman kemudian selama 1 tahun 2 tahun bekerja di non consulting tapi misalkan startup, itu mah juga udah jadi ini banget gitu ya, jadi daya tarik banget karena kan
ya sama lah gitu ya, kita bekerjanya face to face, kemudian ada batas waktunya gitu dan lain sebagainya. Seperti itu sih Mas, kalau aku mungkin boleh usul atau ide gitu ya, kalau emang ada teman-teman yang pengen tapi Ya, mungkin agak nanti ada yang mentok di nonton IP. yang pengen masuk ke consulting atau terutama Big Four ya, tadi bisa nyiapin lah. Nah, kalau kaitannya Betul, betul. dengan tadi ini udah, kemudian culture nih di dalamnya, kalau yang dialami Mas Tia sendiri ya, gimana? Cukup sehatkah gitu ya, atau ada hal-hal yang perlu diantisipasi nih sama teman-teman nih? Jadi sebenarnya ya tadi kayak ini sih Mas, kalau aku ngebayanginnya kayak di uh, ya aku ini aja ya bilang aja bahwa kayak di sekolah unggulan gitu loh Mas. Jadi kita kan sekolah unggulan tuh bukan gurunya yang pinter kan ya, karena peers kita juga pinter-pinter gitu, dan Iya, kita inputnya udah input ambisius semua. input dan ambisius, jadi kita kedorong sama kanan kiri kita gitu Mas, artinya gue nggak mau kalah nih, gue nggak mau kalah nih. Ya satu sisi jiwa kompetitif itu ya bagus ya, jadi ngedorong kita buat selalu perform gitu kan ya. Ya selama bisa menjaga competitiveness-nya itu dalam koridor yang positif sih, kalau menurutku itu culture yang oke banget di consulting. Itu ada banget gitu, bahwa ya tadi kita membawa personal branding nih gitu loh, bahwa ini pekerjaannya baik gitu. Tapi pada akhirnya harusnya kita juga punya mindset yang sama juga kayak kita di sekolah kan Mas, ketika oke, lu anak pinter tapi kalau setiap dikasih kerjaan kelompok kok jadi jelek kerjanya, berarti lu nggak bisa kerja dalam kelompok gitu kan. Ya itu kan kita harusnya imbangin gitu kan. Bahwa berarti dia oke bekerja dalam kelompok, dia bisa di-pairingin sama siapa aja. Artinya kan walaupun kita harus menonjol, tapi kita juga harus ngasih ruang teman-teman kita juga untuk berkontribusi supaya sebagai satu kesatuan project-nya itu justru yang exceeding expectation gitu kan. Jangan sampai saking kita pengen maju sendiri jadi harus balance jeopardizing ya the timnya ya. project gitu. Benar. Nah, selama kita bisa gitu ya, orang-orangnya lah ya, selama orang-orangnya itu bisa menjaga jiwa competition-nya ada, tapi juga paham bahwa pada akhirnya kolektif sukses lebih penting, itu sih enak banget sih Mas, ketika ada hal gitu. Betul, culture-nya aku pikir sih ya tadi kompetitifnya cukup tinggi, tapi selama orang-orangnya bisa tahu bahwa ini kan kolektif sukses, project-nya yang penting harus sukses gitu ya. Lebih lanjut lagi nanti mungkin revenue company-nya gitu ya, jualannya harus bagus dan lain sebagainya, brand-nya kita harus semakin oke. Itu yang kemudian kalau memang mereka semua udah sadar akan itu, harusnya nggak ada isu sih Mas sebenarnya. Hanya memang yang harus dikawal di anticipate ya tadi sih, memang competition-nya jiwa kompetisinya cukup ini sih ya, cukup tinggi ya lah gitu ya, cukup tinggi. Maksudnya kan udah ngerasain di consulting gimana, terus di korporasi gimana kan, itu kerasa banget ya bedanya ya, termasuk tentang kompetisi tadi. Betul, iya betul sih Mas. Ya tadi sih lebih ada aku bilangnya kayak kayak seolah ini sense of emergency atau apa ya, ini darurat nih, itu ya, kita nggak pernah settle gitu loh Mas, never settle gitu kalau di consulting selalu gerak terus gitu ya. Besok kalau karena karena kita juga nggak tahu besok mau ngerjain project apa kan, kalau kita nggak sambil forward thinking, kita harus coba lihat potensial kliennya mana sambil jualan dan lain sebagainya, jadi kepancing terus. Sedangkan kalau di corporate kan kalau di tempat aku mungkin tetap aja harus kita berpikir apalagi ada improvement yang bisa kita tawarkan. Betul. Tapi ya itu tadi, kalau ini kan ya udah, yang penting kita ada pekerjaan-pekerjaan yang minor improvement mah bisa diadakan terus tiap tahun gitu kan Mas ya. Nah, tapi sedangkan kalau di consulting firm kan benar-benar nggak bisa kita tahu-tahu nawarin cuma minor improvement ke klien gitu kan. Jadi memang benar-benar satu project gede yang itu lebih susah kan ngeyakinin kliennya untuk bisa mau engage kita untuk ngerjain satu project gede. Sedangkan kalau di internal
ya setiap tahun juga kita misalkan program ada lah, ya ditarik ada lah. Program pasti ada gitu, misalkan sesederhana satisfaction survey gitu ya, yang kemarin itu participation rate-nya 80%, sekarang dinaikin di 85, yes, sederhana itu juga masih dibilang ya kan, masih dibilang oke gitu, dan ada kerjaan kita di tahun depan gitu kan. Kalau itu kan lebih ya itu sih Mas, perbedaan. Ya. Kita nggak pernah tahu klien tuh di tahun depan atau bulan depan butuhnya apa gitu kan. Betul, butuhnya apa? Apakah kita dapat klien apa enggak aja? Nah, kan itu nggak tahu ya. Lebih itu lagi nggak tahu. Atau besok nggak ada yang datang ke kita bengong-bengong doang. Gitu. Oke. Nah, kalau consulting sendiri, kalau di external consulting tadi ya, itu bisa double atau triple job project bersamaan nggak? Atau biasanya satu-satu? Pasti. Bisa banget Mas, bisa multiple project, bisa banget gitu ya. Berarti atasannya juga bisa dua, timnya juga bisa multiple juga benar. Ya? Dengan project manager yang berbeda juga bisa gitu. Ya emang fast-paced banget lah ya, ngebayangin ininya ya. Tapi memang bener kayak istilahnya apa ya, kawah candra di muka gitu ya. Jebolan Big Four, lulusannya pasti banyak diincer nih sama HRD korporasi. Bener-bener Mas, kalau aku pikir sih kenapa sih jadi seksi gitu ya, consulting job gitu ya, karena itu sih bener-bener bisa polish our credential, polish our CV gitu ya Mas ya. Jadi lebih menarik memang bagi orang-orang. That's why kalau aku pikir sih nggak ada ruginya banget kalau teman-teman yang dengar ODID, misalkan ada yang fresh grad juga, ya emang menarik sih kalau kita bisa ada pengalaman di consulting, karena benar-benar daya tarik sih kayaknya masih ada anggapan itu soalnya sih Mas Erdo gitu ya, walaupun nggak necessarily orang ex consulting lebih oke dari yang lain ya, nggak juga. Sekarang kan ada mulai dianggap juga ex startup gitu ya, itu juga jadi satu hal yang betul. Dulu itu sih, alumni itu cuma alumni sekolah, tapi sekarang udah alumni perusahaan gitu. Bener X ini X itu gitu ya Mas ya, dan itu memang dipakai buat orang itu buat jualan, dan oleh recruiter juga jadi bahan pertimbangan juga soalnya Mas, betul. Oke. Nah kalau dari segi ini Mas, tadi consulting gitu ya. Nah untuk orang kayak Mas Setia nih, yang dari consulting terus ke korporasi nih, apa nih yang harus disiapkan? Apa adaptasi yang harus dilakukan nih? Atau sebaliknya nih, mungkin orang korporasi nih mau ke consulting nih, ada nggak sih orang yang tadi tadi kan banyak kan mulai dari fresh grade ya, masuk sebagai junior analis atau analis gitu ya, associate, ada nggak yang masuk lewat middle atau up level gitu, high level? Ada juga sih Mas, ada ya? juga. Ada juga korporasi awalnya gitu di ya. corporate gitu ya, betul, awalnya di corporate, walaupun biasanya juga memang sudah terbiasa juga dengan face-face, artinya dia XMT biasanya tuh Mas. XMT program ya kan, XMT program di corporate, habis itu kemudian consulting itu ada juga yang seperti itu ya. Sih. Nah kalau dibicara Mas Erdo tadi transisinya seperti apa, ya aku pikir sih gimana ya, artinya gini Mas, kalau di consulting itu yang kenapa aku berpikir pengen cobain corporate gitu ya, karena sense of belonging dari isu atau dari masalah yang aku coba solve itu kurang gitu. Kalau sebagai consulting eksternal kan ya udah gue kayak hitman aja gitu Mas, kayak pembunuh bayarannya kan, ya udah jalan sikat tinggal gitu kan. Sedangkan nggak bisa kayak ngerasain suksesnya bareng gitu. Nah itu yang kemungkinan mungkin lebih fulfilling ada di corporate gitu ya, lebih fulfilling seperti itu. Walaupun mungkin ya tadi opportunity untuk bisa belajar banyaknya mungkin ya akan menjadi berbeda gitu ya. Kalau di consulting ya dipaksa seperti yang tadi aku ceritain gitu kan. Besok beda lagi klien kita, industrinya gitu kan, kebutuhannya lain lagi gitu, orangnya beda lagi. Sementara kalau di corporate ya udah, kalau emang urusan finance ya sama ibu ini lagi, ya sama bapak ini lagi. Kalau urusan IT sama mas ini lagi gitu kan Mas. Jadi ya stakeholdersnya itu lagi gitu kan ya. Beda aja
belajarnya pace harus cepet, beradaptasinya mungkin agak sedikit berbeda. Tapi memang kemudian bukan artinya si corporate lebih mudah, karena kita memang berkoordinasi sama dia terus, maka memang kita harus invest on relationship itu Yes. lebih gitu ya. Ya Menjaga kan, jangan hubungan sampai kerja kita jangka panjang. benar, iya kan, jangan sampai tarnish karena satu project, kalau di consulting lain ya udah, habis itu gue nggak dipakai di No hard feeling gitu company kan. itu lagi, nggak apa-apa gitu kan. Ya, aku akan tinggal dipindahin aja ke project lain di company B yang belum tahu apa yang lebih Orang cocok lah baru dan si lain-lain kan. betul, orangnya lebih cocok sama kepribadianku dan lain sebagainya. Sementara proyek yang ini dialihkan ke temanku aja gitu. Bisa kalau aku posisinya masih sebagai konsultan gitu ya. Tapi kalau ketika di corporate, internal consultant, ya itu ya nggak bisa, besok juga gue akan ketemu lu lagi gitu kan. Iya, nggak boleh gitu ya. Ya itu sih apa, lebih harus ya lebih berhati-hati, tapi bentuk pendewasaan atau bentuk ini ya, development juga ya, gimana kita membina hubungan dengan lebih baik. Jadi tiap sisi tetap ada lesson learn sih Mas, kalau menurut aku gitu ya, plus minusnya masing-masing. Dan ya kalau bisa di kedua sisi, ya itu yang aku harapin sih, aku bisa dapat the most of both sides gitu ya, jadi bisa dapat semuanya hopefully. Seperti itu sih Mas. Jadi memang mungkin dua ekosistem yang agak berbeda nih ya, memang di korporasi, di consulting, walaupun kita mengerjain bisnis yang sama atau project yang sama, bisa jadi kolaborasi kan. Kebanyakan project itu kolaborasi antara internal ya, teman-teman internal di korporasi dan konsultan gitu ya, joint project. Betul. Dan nanti menariknya aku tambahin sedikit Mas, sebelum pertanyaan terakhir Mas Erdo. Nggak jarang juga, ini juga aku pengen sharing cerita lucu juga sih, nggak jarang juga, karena posisi aku yang di corporate sekarang adalah sebagai dalam tanda kutip internal consultant, tapi kan nggak jarang juga kita tetap butuh external consultant tuh Mas. Yes. Nah gitu kan. Sama. Apalagi Odi, kalau nggak salah Odi itu ya mungkin salah satu di bagian sering di ya, HR kita yang paling sering sama kontak sama external consultant, karena kadang-kadang ada ya, skill atau experience khusus, spesialitas khusus ya yang nggak dipunyai di organisasi, atau kita kebanyakan kerjaan aja di dalam jadi nggak ke handle gitu kan. Iya, nggak sempat. Atau emang ada budget aja yang harus dihabisin. Itu juga tuh. Nah itu lucunya ada dua kalau menurutku. Satu lucunya berarti ya aku ngebukain rezeki buat teman-teman consulting aku gitu kan ya. Kita udah pernah di posisi gitu mereka kan. Dan kita juga kita gitu. tahu. Kita tahu sama tahu, jadi kita bukain rezeki gitu. Kedua lucunya adalah ya dia mau ngecap segitu banyaknya, kita juga tahu gitu ya, ngadalin kadal ya nggak bisa. The gitu. perks of being consultant in the corporate ya. Oh, kesana maksudnya gitu kan. Gitu sih Mas ya. Itu sih yang lucunya adalah kita masih kontak-kontakan, masih bukan kontak-kontakan, artinya bersinggungan gitu ya dengan kita harus menjaga teman-teman kita juga. Yes, networking baik yang di consulting maupun di corporate gitu ya. Karena kita sama-sama kok apa yang kerja ya di dunia profesional ini gitu ya, harus kolaborasi gitu. Nah, yes, betul. Tadi ini terakhir buat pesan-pesan buat teman-teman nih ya, baik fresh graduate maupun yang sudah experience di corporate, kalau mau ke dunia consulting, Mas Setia pesan apa nih? Apa yang harus mereka siapin? Apa yang harus mereka antisipasi jika mau melanjutkan karir ke dunia consulting nih? Ya khususnya tadi, siapa tahu ada beberapa yang mau ke Big Four juga gitu. Ya kalau pesan apa ya, artinya sebenarnya kalau menurutku any career will satisfy aspek-aspek yang berbeda dari apa yang kamu harapkan gitu kan ya. Jadi manapun baik gitu ya, tergantung apa yang kamu harapkan. Ada aja orang yang mungkin ya consulting ya tadi gitu, seolah-olah kan orang pandangannya oke banget nih consulting, kita belajar banyak, networknya luas, kemudian tadi kan knowledge manajemennya baik dan lain sebagainya. Tapi ya itu ada hal yang hilang gitu kalau menurut aku ya tadi tuh ownership dari solution yang kita kasih. Habis kita kasih, kita nggak tahu jadi happy atau gimana gitu, atau sekedar jadi laporan ditumpuk aja. Nah benar kan kayak gitu. Itu yang kemudian
aduh sayang banget ya kita udah ngasih analytics yang bagus gitu ya, kemudian insight diulik banget gitu ya. Tapi kemudian apa sih hasilnya bikin orang jadi seneng nggak sih gitu. Nah mungkin fulfilling seperti itu yang Satisfaction ya. aku satisfaction itu yang aku nggak dapet gitu di consulting, itu yang makanya aku coba cari di corporate gitu kan ya. Jadi sebenarnya manapun nggak ada yang lebih baik sih. Kalau aku pesan terakhirnya menurut aku ya Mas Erdo ya, tergantung apa yang kita cari aja, dan ada kemungkinan bahwa yang kita cari pun selalu berubah. That's why ya nggak masalah juga selalu kita berdinamis, bagaimana kita beradaptasi dengan kemauan kita dengan situasi yang baru. Ya itu sih kalau menurut aku, jadi intinya adalah intinya mungkin skill adaptasinya yang perlu sama-sama kita kembangkan gitu ya Mas ya. Untuk kita siap ada dimanapun, karena ya mungkin ini kaitannya sama part kita yang change management nih Mas. Aku selalu berpegangan bahwa it's always hard to make a change gitu ya. Ini akan selalu sulit untuk membuat perubahan ya. That's why kita ada fungsi kita kan change management, karena orang-orang akan reluctant untuk berubah gitu. Tapi just like how to stay the same, kita juga nggak mungkin sama status terus gitu. Itu nggak mungkin. Untuk kita sama terus itu juga susah gitu loh. Karena kita diem aja, kita berubah loh gitu. Pasti kita berubah, keinginan yang baru. Betul, keinginan yang baru, samping-samping kita baru berubah dan lain sebagainya. Jadi ya sudah ya beradaptasi jadi satu kunci. Kemudian ya bersyukur juga, kalau menurutku itu jadi poin sih. Apa yang sedang kita dapetin ya coba kita make the most of it aja. Kayak aku misalnya tadi di consulting, ya emang sih kehilangan waktu segala macam, mungkin orang anggapannya kan gitu ya, lumayan long hours segala macam ya, tapi dimanfaatkan nih, bisa belajar banyak hal, dipaksa sih bukan bisa ya, dipaksa belajar banyak hal, ya udah kita manfaatin. Tapi di sisi lain ketika pindah ke corporate gitu ya, yuk kita sama-sama lebih mensyukuri, ya itu tadi lebih merasakan lah gitu ya, hasil solusi yang kita telurkan itu kayaknya lebih nikmat gitu kan, walaupun mungkin dari sisi pace development-nya ya tidak sekencang di consulting gitu mungkin. Ya itu sih Mas, jadi intinya beradaptasi, bisa menyesuaikan diri dengan tempat kita saat ini, lalu kemudian bersyukur apa yang kita dapetin di tempat itu. Jadi ya mindfulness ya. Yes, betul. Di corporate ini mungkin mindfulness itu, dan ya tadi mungkin tadi di consulting tadi expect the unexpected gitu kali ya. Jadi fukanya tuh lebih kerasa gitu kan. Dan itu yang harus diantisipasi buat teman-teman gitu kan. Dan ya tadi kita kembali lagi ke aspirasi karir masing-masing, dan tidak harus experience ya. Dengerin ceritanya Mas Satya aja udah cukup tuh tahu dunia consulting. Bener ya. Memang lebih enak gitu ya Mas ya. Iya. Kalau itu gunanya kita ngobrol. Mending kita curi pengalaman orang ya. Ya kan, mungkin ada yang masih penasaran, monggo. Yang udah nggak penasaran ya silahkan. Ya kan? Bener. Pasti beda sih, pengalaman tiap orang pasti beda ya Mas ya. Ya. Dan itu menarik yang sama pun pasti beda. Karir review ini ya. Nanti kita kolaborasi dengan profesional lainnya. Oke Mas Satya, thank you banget buat waktunya, nggak kerasa nih berapa menit nih, nggak tahu. Tapi menarik banget, pasti banyak teman-teman yang pengen tahu kehidupan di dunia consulting, ya khususnya Big Four Consulting ya, Global Consulting, kemudian juga transformasinya nih yang menarik Mas Satya ini dari consulting ke korporasi, dan mungkin nanti juga ada teman-teman yang dari korporasi ke consulting gitu kan. Nah itu bisa punya cerita lain lagi. Oke. Ya, makasih Mas. Terima kasih sekali lagi ya. Sukses selalu buat Mas Satya. Ya. Terima kasih teman-teman Audi.id semua. Sukses selalu. Dadah. Bye.